Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Para mama, jemaat Tuhan yang terkasih, nas yang membimbing kita dalam kebaktian, peneguhan dan pemberkatan nikah yang terjadi saat ini terbaca dari kitab Kidung Agung pasal 3, Kidung Agung pasal 3 ayat 1 dan ayat yang keempat. Kidung Agung pasal 3 ayat 1 dan ayat yang keempat. Di atas ranjangku pada malam hari, ku cari jantung hatiku. Ku cari tetapi tak kutemui dia. Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku. Ku pegang dan tak kulepaskan dia, sampai ku bawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Si Allahku tiada yang setaranya, neraka dapat diraku, ketika pun tercabarlah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra Oh,
saatnya kita akan masuk dalam ruang pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang disiapkan untuk kita belajar pagi ini dalam kesaksian Musa dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga 28 dan pasal 2 ayat yang ke-24. Setelah kita mempersiapkannya, mari kita minta kekuatan Tuhan lewat Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa surgawi, Bapa pemilik langit dan bumi serta segala isinya, Bapa yang menenun dan membentuk kami makhluk yang mulia dalam rahim ibu dan memanggil kami keluar. Bapa yang punya kasih setianya menyertai kami sampai dengan saat ini. Bapa, kami bersyukur untuk kebajikan dan kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, terutama di hari baru pagi ini. Tuhan pertemukan kami di bait-Mu yang kudus dalam menyatakan syukur dan terima kasih kepadamu atas anugerah kehidupan, terutama dalam bersyukur bersama kedua anak-Mu dalam mengikat janji membentuk bahtera kehidupan yang baru. Kebersamaan kami dalam ibadah pemberkatan ini Bapa, kami semua telah menyembah-Mu dan kini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, mari kuduskan hati kami, berkati kami agar kami semua boleh melihat keajaiban firman-Mu saat ini. Hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan berkati. Biarlah pelayanan pemberitaan dari awal pertengahan ini kami taruh di dalam kuasa nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang adalah. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan, Kejadian 1 ayat 26 hingga 28 dan pasal 2 ayat 24 di bawah berikut. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian sabda Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam hidupnya. Di hati kami Tuhan, Kau
Saudara-saudara, Shalom. Shalom. Tahun 2000 kita kenal dengan sebutan tahun milenium. Dan ketika orang bilang tahun milenium, rata-rata warna yang dominan adalah silver, warna perak dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi, tahun 2000 ada satu online dating yang dibangun oleh seorang tokoh yang punya sebuah tagline. Dia bilang, life is short, have an affair. Hidup itu singkat, berselingkuhlah. Hidup itu singkat, berselingkuhlah. Rupanya situs ini begitu banyak penganutnya, sampai puluhan juta orang yang mengikuti. Di situ mereka diajak untuk memiliki sesuatu, yaitu bahwa perkawinan itu tidak perlu sebuah komitmen. Perkawinan itu tidak perlu sebuah komitmen. Bapak Mama, saudara-saudara, ada juga sebuah survei kepada 200 pasangan yang pernikahannya sudah mencapai umur 25 tahun ke atas. Dan ternyata mereka semua rata-rata menjawab hanya satu kata, yaitu komitmen. Hanya satu kata, yaitu komitmen untuk membangun pernikahan. Kata komitmen itulah yang membuat mereka ada sebagai pasangan suami dan istri. Kalau tagline tadi mengatakan hidup itu singkat, berselingkuhlah, dan mereka tidak menganggap bahwa komitmen dalam pernikahan itu penting, tetapi ada sebuah survei yang ditujukan kepada ratusan pasangan suami istri yang sudah berumur pernikahan 25 tahun ke atas. Mereka bilang komitmen itu penting dalam membangun pernikahan. Komitmen itulah yang membuat mereka ada sebagai pasangan suami dan istri. Dan waktu pasangan itu diberkati di gereja, mereka berkomitmen di hadapan Tuhan, mereka berjanji di hadapan Tuhan untuk menjadi suami dan istri yang setia sampai Tuhan sendiri memisahkan mereka berdua melalui kematian. Sampai dengan tahun 2020, pernikahan tampak lagi bukanlah sesuatu yang sakral. Karena itu kita perlu untuk kembali kepada Alkitab, kembali kepada kebenaran firman Tuhan, supaya keluarga-keluarga Kristen tetap utuh, diberkati oleh Tuhan. Sekarang ini orang tidak lagi menganggap bahwa pernikahan itu sakral, pernikahan itu kudus, pernikahan itu suci. Dan karena itu mereka memang menganut seperti yang tadi saya bilang, hidup ini singkat, jadi selingkuh saja. Hidup ini sekali, jadi selingkuh saja. Dalam firman Tuhan dikatakan pernikahan ini adalah sebagai rahasia besar. Efesus pasal 5. Dan saya punya pengertian yang cukup sederhana terhadap bacaan ini. Kalau nanti kita adalah mempelai wanita dan Kristus mempelai pria, artinya kita ada hubungan antara mempelai pria dan mempelai wanita. Kalau kita jemaat adalah mempelai wanita, maka Kristus adalah mempelai pria. Maka kita punya hubungan dengan mempelai pria, yaitu Kristus. Tentunya dalam pernikahan, masing-masing kita akan mengalami ujian dan mendapatkan pernikahan itu dengan satu jodoh dalam tangan Tuhan. Kalau mulus dalam ujian ini, maka membangun rumah tangga yang benar di hadapan Tuhan, pasti saudara akan menjadi mempelai wanita yang pasti bertemu dengan mempelai pria, yaitu Yesus Kristus.
Bahkan ada ungkapan yang berkata bahwa pernikahan ini membuat pasangan itu hidup makin sungguh-sungguh, makin kudus di dalam Tuhan. Mama, saudara-saudara, pembacaan kita Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28 dan Kejadian pasal 2 ayat 24. Keluarga adalah kasih. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Mama, saudara-saudara, Allah Bapa menciptakan manusia segambar dengan Dia. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa mereka. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita segambar dan serupa dengan Allah yang adalah kasih. Dalam bahasa Inggris, orang bilang love, dan seterusnya. Kalau kita membahasa bilang apa? Cinta, kasih itu kita membahasa bilang apa? Bahasa daerah kalau cinta itu bilang apa? Cinta, sayang, kasih itu bilang apa? Seino. Pokoknya Bapak Mama yang tahu. Yang penting ada bilang cinta, nah itu dia. Bahasa Yunani lebih banyak lagi kata yang dipakai. Ya. Bahasa Yunani lebih banyak lagi kata yang dipakai. Phileo, eros, logos, telok, dan agape. Ya. Kalau yang agape itu pasti kita semua tahu, ya. Kalau yang agape pasti kita semua tahu. Phileo, eros, logos, dan telok. Bab Mama nanti pulang buka kamus ensiklopedia bahasa Yunani terus buka di situ. Di internet, di YouTube, orang semua pasti ada di situ. Teman-teman buka di situ dan temukan pengertian ini. Phileo, eros, logos, telok, dan agape. Kasih agape adalah kasih yang berkorban. Itu yang kita pakai. Kasih agape adalah kasih yang berkorban. Tuhan Yesus melakukan berbagai mujizat. Bahkan yang pertama kali ketika pesta perkawinan di mujizat yang pertama. Dan Mama, saudara-saudara, buat orang Yahudi, kalau sampai pesta kehabisan anggur itu sangat-sangat memalukan. Bagi orang Yahudi, kalau sebuah pesta itu kehabisan anggur, itu sangat-sangat memalukan bagi tuan pesta. Sama seperti kita ya di Volvo. Undang banyak orang, tapi tahu-tahu makanan di meja habis. Itu in hari kita bakal lain satu kebaik. Semua, semua. Bagi orang Yahudi, kehabisan anggur di sebuah pesta itu memalukan. Sama dengan kita. Kamu masih banyak tapi daging di meja so habis. Yes, habis satu ekor besar-besar ini kenapa jadi habis ya bun daging? Pasti kita akan malu. Anggur itu membuat orang Yahudi begitu penting. Makanan lain boleh berlimpah. Tetapi kalau anggur habis, itu sangat memalukan bagi bangsa Yahudi. Sangat memalukan. Bagaimana saudara-saudara? Yesus bilang, waktuku belum tiba. Tapi Ibu Yesus menyuruh para pelayan pesta untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dan akhirnya, Yesus membuat sebuah mujizat yang luar biasa. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik. Dan sesudah mereka puas minum, barulah yang kurang baik.
Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Begitu ya, biasa di pesta. Kalau orang memakan pertama, apalagi kalau pendeta orang yang makan pertama, itu daging berisi lemak matiku yang enak-enak, itu yang dihidangkan pertama. Tamu terakhir mungkin makan dengan kuah saja. Tamu terakhir mungkin rawu dengan kuah saja. Tapi kalau yang pertama makan, dia akan mendapatkan makanan yang sungguh sangat enak. Tuan pesta di Kana menyajikan anggur yang terbaik sampai dengan selesai. Pak Mama, saudara-saudara, ini berbicara mengenai pernikahan orang percaya. Anggur perkawinan itu dari awal baik, setiap hari bertambah baik, bertambah manis. Demikian juga dengan pernikahan. Awalnya manis, maka sepanjang hari pernikahan itu harus manis. Jangan hari pertama manis, minggu pertama sudah mulai rasa debu asam. Sama dengan tua. Pagi itu manis, bukan main. Mulai jam 9, 10, 11, jam 12, dia merasa mulai asam. Apalagi kalau sampai malam, itu sudah asam yang rasa-rasa orang sudah mau minum lagi. Tapi itu yang orang ada minum. Ya, pernikahan juga demikian, sama dengan anggur ikan. Dari awal sampai dengan akhir manis. Pernikahan juga haruslah demikian. Setiap hari harus bertambah baik dan bertambah manis. Saya mau teman-teman, bapak-bapak, saudara merenungkan ini. Keluarga demi keluarga. Apakah ini terjadi atau tidak di dalam kehidupan keluarga kita? Apakah seperti yang dikatakan pemimpin pesta? Awalnya baik, makin kurang baik, makin kurang manis, sampai endingnya akhirnya pahit. Masing-masing tiap pasangan suami istri coba renungkan. Apakah kita punya kehidupan berumah tangga berkeluarga pasangan suami istri ini setiap tahun semakin bertambah baik, ataukah setiap tahun dia merasa sudah mulai tawar? Pepatah orang-orang tua selalu kasih ingat, waktu resepsi pernikahan orang tua bilang gini, anak, pernikahan itu awalnya manis, lama-lama kalau tahun pertama itu masih manis, bukan main. Tahun kedua sudah mulai rasa dia pahit, paria, pepaya, apalagi. Pertama itu kita masih makan daging-daging. Nanti sebenarnya tahun kedua, tahun ketiga sudah mulai makan paria, pepaya, daun pepaya, daun apa lagi yang paling? Sambiloto. Sambiloto tidak makan ya. Tapi obat. Dan kemudian berakhir dengan perpisahan, perceraian dan seterusnya. Itu pernikahan yang di luar Kristen. Pernikahan yang tidak berlandaskan kasih Kristus. Pernikahan yang tidak berlandaskan kasih Kristus. Tetapi dalam berlandaskan kasih Kristus, semakin hari semakin bertambah manis. Semakin hari harus semakin bertambah manis. Dan itulah prinsip pernikahan Kristen. Semakin hari harus semakin bertambah manis. Kalau awal pernikahan bertengkar, maka selama menjalani pernikahan harus rukun dan damai. Pak Mama, saudara-saudara, lalu apa yang harus kita lakukan supaya pernikahan ini makin bertambah manis? Apa yang harus kita buat? Yang pertama, kasih yang berkorban. Kasih yang berkorban. Ketaatan seorang istri dimulai dari tunduk kepada suami. Kesetiaan seorang suami dimulai dari menghormati seorang istri. Kalau seorang suami mau supaya istri tunduk kepada suami, maka dia harus melakukan seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Yaitu Kristus yang mengasihi dan berkorban. Kristus yang mengasihi dan berkorban. Jadi dimulai dari suami yang mau mengasihi dan mau berkorban seperti Kristus. Jangan suami bilang,
bilang mama saya mau makan, saya mau minum, saya mau mandi, saya mau ini, harus mama siapkan. Tidak mau bantu. Mama boleh pokok-pokok, mama saya tahu makanan di meja, mama saya tahu air panas ada di kamar mandi, saya mau mandi. Mama saya tahu rokok sini pindah ada di meja, saya mau makan, minum, dan seterusnya. Bapak itu namun tidak ada, saya tidak mau, yang penting saya mau ada di meja. Itu nanti tidak bisa. Kalau suami yang demikian maka bertaubatlah engkau. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berkorban. Dimulai dari seorang suami yang mengasihi istrinya dan juga yang mau berkorban bagi istri. Seringkali Bapak Mama, kalau saya memberkati satu pernikahan kudus, di akhir ibadah pernikahan kudus itu saya selalu bilang, memberikan hadiah kepada kedua pasangan suami istri. Selain akta pernikahan dan janji nikah, majelis jemaat juga memberikan sebuah buku Alkitab. Pakai itu Alkitab untuk membangun rumah tangga. Apa maksudnya ada yang menyesal menikah? Ada yang menyesal menikah? Ragu-ragu. Mama yang jawab. Bapak 1, 2, 3, 4, 5, Bapak 6, 7, Bapak 10, 11, 12, 13. Apakah sudah menyesal menikah? Menyesal? Tidak. Tidak boleh menyesal pernikahan. Bapak saudara-saudara, kita diajarkan sebagai suami dan istri bahwa mulai dari hari ini ketika di mana mereka sudah diberkati dalam pernikahan kudus, suami mulai berkata, hari ini saya tidak lagi mendahulukan kepentingan saya. Ketika menikah maka seorang suami mesti berkata, mulai hari ini saya tidak lagi mementingkan kepentingan saya. Tetapi kepentingan istri, anak-anak, dan keluarga saya dahulukan. Pihak istri juga demikian. Jangan istri baik hari ngomong suami saja. Istri juga demikian. Saya harus lebih dahulu mementingkan kepentingan suami dibandingkan kepentingan saya sendiri. Dua orang mesti saling berkorban, tidak hanya suami, tidak hanya istri, tapi dua orang mesti sama-sama berkorban. Itulah kasih agape. Waktu mereka hendak bersepakat saling berkorban, saling memperhatikan, maka firman Tuhan menjamin keluarga itu pasti diberkati Tuhan. Amin. Ketika dua orang bersepakat untuk saling memperhatikan, saling mementingkan satu terhadap yang lain, maka jaminan firman Tuhan adalah pasti keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Hal yang kedua yang kita lakukan supaya pernikahan itu semakin bertambah manis setiap waktu, kasih yang memelihara. Apakah saudara-saudara, menikah itu karena tertanggap hansip atau karena cinta? Menikah itu karena dapat cinta. Ya? Jawab saya dulu. Menikah ini karena cinta atau karena dapat tanggap dan hansip? Cinta. Lebih jauh cinta. Kalau dapat tanggap hansip nanti nonton lagi. Ada ungkapan yang berkata bahwa dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Siapa yang bisa teruskan? Itu hafal mata. Dari mata turun ke hati. Kalau begitu saya mau tanya, jangan.
Pak Mama, saudara-saudara, saya menggambarkan cinta itu seperti mesin kendaraan. Kalau tidak dipelihara, kalau tidak diganti oli, kalau tidak diganti cek air radiator, apa kebetulan suami pun ada di Setau di mana pun nama dong. Oli, perhatikan dia mesin, cek air radiator dan air aki dan seterusnya. Jangan sampai jalan-jalan bornya macet. Pernikahan juga demikian. Atau kita punya sepeda motor, perhatikan dia punya mesin, perhatikan dia punya rem dan seterusnya, perhatikan jangan sampai dia businya ada basah kok, ada kena air kok, ada kotor, kamu mesti perhatikan. Karena saya punya motor, saya tahu. Kalau saya tidak punya motor, pasti tidak mungkin kasih contoh. Pak Mama, saudara-saudara, jangan sampai kita punya kendaraan macet. Kita perlu perhatikan sebulan sekali minimal ganti oli, apalagi kalau yang naik turun-turun. 1 bulan 1 kali mesti ganti oli. Ibu 1 bulan 1 kali itu terlalu boros. Kapan dia sudah itu baru kita ganti. Nah, kalau pernikahan juga demikian, tunggu masalah berselesaikan, tunggu masalah berbaca. Mama, saya telah cinta lu, jangan kasih saya, jangan pulang dulu ke rumah ini. Jangan pulang dulu ke rumah, tidak lagi. Nanti sudah suami dia setia, istri pulang lagi. Jangan pulang dulu orang tua ke rumah ini, saya cinta lu, jadi jangan. Masalah berhubung cinta. Kalau tidak masalah, anjing ini, babi ini, kuda ini. Panggil suami, panggil istri, bukan panggil bapak mama. Biasa panggil apa ya? Bapak mama. Panggil anak-anak nama itu saya tidak pernah dengar di Immanuel Volvo. Panggil bilang, Ivana bapak, Ivana mama. Tidak pernah saya dengar. Sepe, Ande, Agus, Ida, itu yang kita biasa panggil. Tidak pernah panggil bilang bapak atau biasa panggil bilang sayang. Ini itu panggil saya ini akan ketawa sampai tidak tahu berapa hari. Bapak dan saudara-saudara, kita mesti perhatikan, mesti memelihara pernikahan suami dan istri. Mesti pelihara. Kalau pernikahan itu didasari dengan cinta karena kena tangkap hansip, maka cinta itu harus dipelihara seperti kendaraan kita. Bagaimana yang kena tangkap hansip bernikah saja pada hidup rukun, aman-aman, damai-damai. Kenapa kalau yang didasari dengan cinta mesti bakal lain sepanjang hari, baku tumbuk, baku injak, baku maki dan seterusnya. Ya. Apa pengertian dari memelihara? Yang pertama, kita mesti saling mengampuni. Ini hari waktu panjang. Kita mesti saling mengampuni. Kadang kita sering berselisih paham, salah pengertian dan seterusnya, sehingga kita perlu untuk saling mengampuni. Berbeda pendapat dalam rumah tangga itu wajar. Tapi mesti ada sikap saling mengampuni di antara suami dan istri. Pacaran, begitu pacar, misalnya kalau perempuan ini bikin salah, perempuan laki-laki kalau sudah mulai marah, perempuan berkata sayang, memang itu saja, saya main gila saja. Nah, tidak, masih kita sakit hati, pacar. Ya saya bisa hidup dengan tidak bisa hidup tanpa lu. Marah saya kok. Terus satu hati supaya tak usah mama, saudara-saudara. Tapi akhirnya laki-laki luluh juga. Karena pulang tidur tidak sono. Pulang tidur tidak sono. Apalagi kalau pas bakalan itu sore. Ini malam dia mulai jalan keliling cari tempat kopi di mana, tempat apa lagi? Di sini tidak ada tua kayak tempat kopi di mana seperti gitu. Aisyah di rumah. Kenapa jadi aku bikin sakit hati sama si mabuk dulu? Mabuk supaya itu biasa bisa selesaikan. Ya.
Kalau sebelum menikah, kita kalau biasanya sebelum menikah, kita bersifat pribadi sulit untuk mengampuni. Sulit untuk mengampuni. Jangan bawa kepada pernikahan. Jangan bawa kepada pernikahan. Kenapa? Mau marah bagaimanapun, ini yang sebelum tulang, ini yang sebelum daging. Mau marah bagaimanapun, ini yang sebelum kepala. Tidak boleh simpan dendam. Karena kalau simpan dendam bisa berakhir dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Saling mengampuni, maka saudara akan diberkati Tuhan. Saling mengampuni, maka kita akan diberkati Tuhan. Dia inti di situ. Bagaimana kita memelihara pernikahan? Saling mengampuni. Kemudian yang kedua, bangun komunikasi yang baik. Baku marah, kaget-kaget bapak tua pulang dari kerja ko, dari ojek ko, dari pasir ko, dari kantor ko, dari mana ko, mampu muka bengkak. Kenapa? Lebar sengat. Padahal ada marah bapak tua. Karena bapak tua tidak kasih uang. Beras habis, minyak habis, apalagi sirip pinang. Bapak tua tidak tahu yang nanti muka bengkak karena apa? Karena bilang lebar sengat, ya mungkin lebar sengat. Cukup sudah selesai. Mama tua bilang ini dokter tidak peka sekali ya. Biasa perempuan itu begitu. Ya, biasa perempuan itu begitu. Kaget-kaget, mampu duduk dan diam. Mama kena. Mama, bapak tua korek. Jangan korek saya. Bagaimana bapak tua tahu kalau mama ada sesuatu yang tidak menyenangkan? Bagaimana bapak tahu kalau bapak punya salah, kalau mama tidak ngomong? Bagaimana mama tahu kalau bapak tidak ngomong mama punya salah? Komunikasi dengan baik, bangun komunikasi dengan baik. Kalau ada persoalan, garam tidak ada. Bapak, garam tidak ada. Kita pukul tidak. Oleh bapak tua. Garam harus dibilang apa? AHO. AHO. Terus, jangan garam lagi, apa lagi? Yang biasa pakai lagi dalam rumah sudah apa? Hal pokok yang biasa pakai lagi. Beras, mau apa? Atau urus anak. Makan. Biasa makan, soal makan. Bapak tua pikir bun, pulang datang. Dari kebun sudah menghayal dan saya pulang bisa istri dan masak. Dari kebun sudah menghayal. Dari pasir sudah menghayal pulang lihat mama ada masak di rumah. Menghayal indah bukan main. Nasi di meja, marungga panas di meja, sambal jeruk nipis di meja. Pokoknya sudah menghayal indah-indah. Sampai di rumah buka turun apa yang ada. Tulang ikan keringnya ditaruh. Nah tulang, jangan pas begini bisa masak. Ya, tidak tanya dulu. Tidak tanya bagaimana kalau makanan tidak ada di meja ini. Beras yang habis, itu lama. Bakalah ibu bercita. Bakalah ibu bercita tahu lagi apa yang tidak ada. Kalau pakai pertanyaan baik-baik, itu lama. Bapak mama, kenapa ciri makanan tidak ada di meja ya bapak? Kita beras ini hari su habis. Tadi saya ngomong tadi mungkin bapak lupa tidak bawa jagung lagi bu. Ngomong pelan-pelan begitu lama ya bapak mama. Kita mau cepat. Kenapa kok makanan di meja tidak ada kokpak dulu. Mama terus menangis dengan mati muka supaya kaki kanan dulu baru bilang, aduh mama minta maaf. Saya karena lapar saya mau itu yang sesuai tangan di mama tuh. Komunikasi, bangun komunikasi dengan baik. Apa yang salah, masing-masing mesti menyampaikannya dengan santun. Dalam keadaan apapun,
Susah memang, tapi itu yang harus dibuat. Supaya apa? Rumah tangga aman. Supaya apa? Pernikahan dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudara, ketika keluarga diberkati Tuhan, Allah akan memberkati keluarga. Kita Kejadian bilang demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Setelah Allah membentuk pernikahan, Allah memberkati. Pernikahan Kristen itu nomor 1, diberkati terlebih dahulu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebelum segala sesuatu dilakukan, minta Allah memberkati. Supaya kehidupan keluarga diberkati, rumah tangga diberkati. Ingatlah Bapak Mama saudara bahwa pernikahan Kristen tidak ada yang namanya perceraian. Ingatlah bahwa pernikahan Kristen tidak ada yang namanya perceraian. Beberapa bulan belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini, saya sempat diinformasikan oleh hamba Tuhan bahwa akan dilayankan perceraian. Saya mau bercerai dengan ini, saya mau bercerai dengan itu. Karena apa? Kami sudah beda prinsip. Dia tidak layani saya dengan baik. Perceraian karena beda prinsip. Perceraian karena dia tidak layani saya dengan baik. Saya mau bilang bahwa ketika Allah mempersatukan dua orang manusia, tidak boleh diceraikan oleh manusia atau apapun juga. Hanya maut yang memisahkan. Maut yang diperkenankan Tuhan, bukan maut yang suami bikin, istri bikin. Saya disuruh dengan dia. Tapi saya tahu racun dari makanan, boleh mati cepat, saya paling baru. Bapak Mama saudara-saudara, ingat dengan baik bahwa ketika kita dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah berkomitmen di hadapan Tuhan bahwa inilah daging dari dagingku dan tulang dari tulangku. Inilah kepalaku, inilah jantung hatiku. Bangun keluarga agar keluarga kita diberkati Tuhan dan kita memiliki keturunan ilahi. Warisan nomor 1 yang saudara wariskan kepada keluarga adalah takut akan Tuhan. Iman, percaya di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekali lagi, pernikahan yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan memberkati kita dengan sabar. Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur. Pada nama jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita masuk dalam tata cara peneguhan dan pemberkatan nikah kudus. Saudara Jan Mikael Ani dan saudari Vera Yosefina Beka. Saudara berdua telah sepakat hendak membangun pernikahan Kristen bersama-sama. Dan saat ini dengan dihantar oleh orang tua, keluarga, dan disaksikan oleh para saksi, saudara berdua hendak memohonkan agar pernikahan ini dapat diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan dengan disaksikan oleh seluruh jemaat. Dan karena itu sebagai hamba Yesus Kristus, saya akan melayani permohonan saudara berdua. Dengan terlebih dahulu akan saya sampaikan titah pernikahan, nasihat, tugas mendidik anak, dan janji Allah. Dengarlah olehmu sabda Allah yang dengannya memberitakan kepada kita bahwa nikah adalah titah Allah. Allah sendiri telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Ia telah berfirman sebagaimana yang disaksikan kepada kita. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, Dia sendiri telah menjadikan untuk Adam seorang perempuan sebagai istrinya. Dalam cara pandang yang demikian, kita percaya bahwa Allah sendiri telah mempersekutukan saudara Jan dan saudari Vera sebagai suami dan istri. Tuhan Yesus Kristus menyebutkan dirinya mempelai jemaat ketika Ia menghadiri pesta perkawinan di Kana. Ia menunjukkan kasih karunia-Nya. Ia juga akan senantiasa menolong setiap orang yang menikah. Saudara Jan dan saudari Vera, meskipun di dalam nikahmu kamu harus menanggung salib dan mengalami tantangan serta penderitaan, tetapi sebagai orang beriman, saudara berdua mesti yakin akan kasih setia Tuhan yang telah dinyatakan kepadamu di dalam Kristus Yesus. Ia akan senantiasa menyertai kamu sesuai dengan janjinya. Karena itu saudara berdua dinasihatkan agar mau hidup sesuai dengan firman Allah dan setia kepada jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Saudara berdua juga diharapkan dapat bekerja bersama serta saling menolong untuk memenuhi seluruh keperluan hidupmu. Dalam nikahmu, jika Allah mengaruniakan saudara berdua anak-anak, patutlah diingat bahwa orang tua diberi tugas yang mesti dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, yakni mendidik dan membimbing mereka dengan sebaik-baiknya dalam pengenalan yang benar dan takut akan Allah. Tetapi apabila di dalam nikahmu
saudara-saudari tidak dikaruniai anak, maka sebagai orang beriman, saudara-saudari harus tetap setia di dalam memelihara persekutuan perkawinanmu sesuai dengan titah nikah yang baru saja saudara berdua dengar. Hendaklah secara tubuh, roh dan jiwa, saudara-saudari membentuk suatu persekutuan yang benar dan kuat dalam kehidupan rumah tanggamu untuk memuliakan Allah. Saudara Jan Mikael Ani, Saudara Jan Mikael Ani, selaku suami, hendaklah saudara mengasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya. Hendaklah saudara mengasihi, menghormati, menghibur, melindungi, memimpin, dan menolong istrimu di dalam kasih dan kesetiaan. Patutlah saudara dengan sungguh-sungguh melaksanakan segala pekerjaanmu sebagai seorang suami yang setia dan rajin untuk memelihara keluargamu dan yang terutama memuliakan Allah. Berdoalah senantiasa agar di dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Saudari Vera Yosefina Beka, sebagai istri, hendaklah saudara mengasihi suamimu berdasarkan kasih Yesus Kristus. Hendaklah saudari menjadi contoh yang baik di dalam melayani dan mengasihi istrimu. Berilah tempat yang patut kepada suamimu, karena dialah kepala keluargamu. Patutlah saudara mengerjakan dengan baik segala pekerjaanmu sebagaimana yang layak dilakukan oleh seorang istri yang beriman kepada Allah di dalam kebersamaan dengan suami dalam mengurus rumah tanggamu. Patutlah saudari mengerjakan dengan baik segala pekerjaanmu sebagaimana yang layak dilakukan oleh seorang istri yang beriman terhadap Allah. Berdoalah senantiasa agar di dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Saudara Yan dan saudara Vera, carilah dahulu damai sejahtera dan anugerah Allah dengan takut akan Tuhan, maka rumah tanggamu diberkati Tuhan. Dengarlah janji Allah di dalam rumah tanggamu. Saudara Jan dan saudari Vera, membangun dan menjaga keutuhan rumah tangga tidaklah mudah. Tetapi janganlah kalian takut dan jangan pula bersandar pada pengertianmu sendiri. Pandanglah kepada Yesus Kristus, Sang Mempelai Agung yang telah berjanji, jika dua orang sepakat meminta apapun, permintaan mereka berdua itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga. Sebab di mana dua orang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan ada di tengah-tengah mereka. Para mama jemaat Tuhan yang terkasih, tibalah saatnya saya menjemput kedua mempelai, saksi dan keluarga untuk berdiri di hadapan Allah. Saudara Jan Mikael Ani, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan jemaatnya dan janjimu kepada istrimu yang tangan kanannya engkau pegang, saudari Vera Yosefina Beka? Apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan jemaatnya dan janjimu kepada suamimu yang tangan kanannya saudari pegang?
Saya mengaku dengan ikhlas menghadapkan Tuhan dalam firman-Nya bahwa saya menyambut Engkau sebagai suami yang tetap. Saya berjanji kepadamu bahwa saya tetap setia serta mengasihimu dalam suntuk dan malam. Saya tidak meninggalkan Engkau, tapi memelihara, melayanimu dalam kelimpahan dan keharapan, dalam sehat dan sakit, dengan setia dan rajin, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya saya berjanji untuk hidup suci dengan Engkau dalam segala hal dan menunjukkan kesetiaan. Tuhan yang terkasih, kita mengaminkan janji dan pengakuan kedua mempelai dengan melakukan nyanyian hidup jemaat 318 bait yang pertama. Bahagia tiap rumah tangga di mana hartamu yang tenang dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tiada lengkap, di mana hati irang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Saudara Jan Mikael Ani dan saudari Vera Yosefina Beckner, berdasarkan kasih Kristus yang menyebutkan dirinya mempelai jemaat, saya meneguhkan nikahmu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nikah yang telah dikukuhkan di hadapan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Berlututlah sekarang untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang telah berkenan mempertemukan dan menyatukan kedua anak terkasih sebagai suami dan istri dalam pernikahan ini. Berilah Roh Kudus untuk memimpin mereka kepada jalan kebenaran dan hidup, dan kiranya mereka tetap setia dan senantiasa bersandar kepadamu, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati niat suci-Mu untuk sehidup semati dalam cinta kasih dan kesetiaan. Tuhan memenuhi pernikahanmu dengan sukacita dan damai sejahtera kekal. Tuhan senantiasa menjaga kebutuhan rumah tanggamu dari sekarang ini sampai selama-lamanya.
Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita melakukan nyanyian Kidung Jemaat nomor 318 bait yang kedua. Kidung Jemaat nomor 318 bait yang kedua. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup selagi dalam kasih-Mu, serta terus menjadi dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka dan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Saudara Jan dan saudari Vera, terimalah Alkitab ini dan isilah hidupmu dalam rumah tangga dan keluargamu dengan firman Tuhan. Sambil engkau berdua percaya bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Surat nikah ini menegaskan bahwa pernikahan dan perkawinan tidak saja tercatat di dunia, tetapi juga tercatat di surga. Karena itu apa yang telah disatukan oleh Allah jangan sekali-kali diceraikan oleh manusia, kecuali atas rancangan dan kehendak Allah melalui kematian. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita melakukan nyanyian NKB 196 bait 1 dan seterusnya, sementara mempelai, saksi dan keluarga memberikan persembahan sulung kepada Tuhan. NKB 196. Beroleh berkat yang tak ujung lenyap, yang tidak diberi dunia, hatiku wasana ada damai sejahtera makan. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, dalamnya aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Saat damai masuk di hatiku, dunia menjadi cerah, kesusahan lenyap, dapat kaki terang. Yesus Tuhan aku mulia, Yesus yang selalu tinggal serta, Dia selalu ku dalamnya.
Kedua mempelai dipersilakan untuk menghadap ke jemaat. Jemaat Tuhan sekalian, melalui pernikahan ini, maka mulai dari sekarang telah hadir di tengah-tengah persekutuan kita satu keluarga Kristen yang baru. Karena itu terimalah dan dukunglah mereka dalam seluruh pergumulan dan persekutuan iman di tengah-tengah jemaat, khususnya di jemaat Immanuel Forum. Kedua mempelai dipersilakan menghadap kembali ke mimbar. Mempelai, saksi dan keluarga dipersilakan duduk kembali.